warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kita di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Di minggu ini adalah minggu sebelum UTS. Jadi ini adalah episode kedua untuk YouTube channel dasar-dasar jurnalistik. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari minggu lalu ya teman-teman ya. Pembahasan minggu lalu adalah terakhir kita membahas tentang jurnalistik di 3 generasi. Terakhir di generasi pertama, kedua, dan ketiga, yaitu generasi di mana era media online. Di situ saya sudah jelaskan ya. Oke, di minggu ini kita akan masuk ke materi berita. Oke, teman-teman. Pengertian berita itu apa sih? Nah, pengertian berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada pihak ketiga atau orang banyak. Berita ini biasa ditulis oleh seorang jurnalis. Berita juga disampaikan ke media cetak atau elektronik. Informasi yang disajikan adalah informasi-informasi yang ditujukan untuk pihak ketiga atau untuk masyarakat atau orang banyak. Pengertian berita juga sebagai laporan cepat teman-teman mengenai peristiwa terbaru atau peristiwa penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, sajian atau media pembantunya atau media alat bantunya bisa dalam bentuk surat kabar, radio, melalui TV maupun media online. Nah, untuk saat ini media di era zaman generasi ketiga ini, seperti yang teman-teman ketahui, kita berada di era yang sangat canggih ya teman-teman ya. Informasi satu disebarkan ke media sosial itu sangat cepat sekali. Kita sudah tidak perlu lagi mendengarkan radio dari satu ke satu, tetapi informasi yang kita dapat dari media sosial, misalnya contoh WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, misalnya Twitter, dan lain sebagainya, memberikan informasi yang cukup sangat cepat. Dibanding bahkan lebih cepat daripada media televisi ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui nih, saat ini kita lagi menghadapi musibah COVID-19 atau Corona. Di musibah ini kita banyak sekali berita-berita yang kita dapat, yang kadang-kadang kita tidak menyaring berita itu benar atau tidak. Tetapi yang jelas, media online di sini merupakan media yang sangat cepat dalam memberikan laporan kepada masyarakat dibanding dengan media radio atau televisi. Yang terkadang media televisi justru tahu informasinya juga dari media online ya. Nah, oleh sebab itu pengertian berita di sini lebih ke suatu laporan cepat yang terhadap suatu peristiwa tertentu atau sesuatu tentang kabar tertentu yang sangat penting sehingga wajib untuk diinformasikan atau disampaikan kepada masyarakat. Saat ini adalah instruksi dari gubernur yang saat ini sedang kita jalanin adalah PSBB, di mana kita menjaga kegiatan untuk keluar rumah dalam skala besar ya. Kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun, kemudian juga transportasi dikurangi, bahkan mobil pribadi yang kita lakukan juga dikurangin ya teman-teman ya. Dari mobil sedan hanya untuk 3 orang, kemudian mobil yang berskala seat 7 atau kursi 7 itu hanya untuk 4 orang. Sekarang motor-motor kita tidak boleh lagi berdua, tetapi harus satu. Ojek online sekarang tidak boleh mengangkut penumpang, tetapi hanya untuk yang pesan online. Rasanya ini menyedihkan ya untuk kita. Semoga permasalahan ini kita cepat selesai. Semoga cepat berlalu. Memasuki bulan Ramadan ini kita dihadapkan dengan situasi yang penuh berkah ya, dihadapkan dengan situasi yang aman, damai, sentosa, tanpa ada suatu kendala sedikit pun. Begitupun dengan saya berharap teman-teman dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, untuk pengertian berita di sini saya rasa sih teman-teman sudah cukup paham ya. Kita lanjutkan saja. Nah, syarat untuk membuat berita teman-teman, saya sudah pernah membahas di awal pertemuan kita ya. Di awal pertemuan kita pertama tatap muka, saya ingin menjelaskan bahwa syarat membuat berita itu ada beberapa hal. Oke, yang pertama nih,
teman-teman bisa lihat. Pertama harus factual. Factual adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Tidak boleh berita menginformasikan dari seorang jurnalis menginformasikan kepada masyarakat berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal yang merupakan syarat mutlak untuk membuat berita dalam suatu berita, baik itu media cetak, kita sampaikan ke media elektronik, media online dan sebagainya, berita harus dalam keadaan factual. Tidak boleh sesuatu yang kita mengada-ngada atau sesuatu yang berlebihan. Oke, itu yang syarat mutlaknya. Yang kedua, sistematis. Kenapa sistematis, teman-teman? Karena jika kita tidak memberikan step by step urutan yang jelas, pembaca tidak akan kebingungan. Kemudian sistematis di sini juga terencana ya teman-teman ya. Sistematis dengan menggunakan bahasa kata-kata yang baik, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu berbahasa basi, tetapi langsung straight to the point. Dimana sistematis ini adalah sesuai tahapannya. Pada saat kita menceritakan tentang kecelakaan misalnya, kita harus menceritakan dulu sistematisnya. Kenapa terjadinya kecelakaan? Kenapa kecelakaan itu menyebabkan ada orang meninggal atau tidak? Apakah ada yang dirugikan dalam peristiwa tersebut? Apakah si yang menabraknya melarikan diri atau tidak? Itu harus sesuai dengan urutannya. Pada saat kita menjadi seorang jurnalis, tidak boleh kita menempatkan segala posisinya secara acak. Karena apabila kita lakukan secara acak, maka pembaca yang membaca artikel kita, template kita, itu akan membuat bingung. Ini sebenarnya berita ini mau mengarah kemana sih? Karena tidak sesuai dengan aturan dan step-step yang berlaku. Yang ketiga, seimbang. Kenapa seimbang? Karena apabila kita menjerumuskan atau menginformasikan berita berat sebelah, itu juga akan merugikan sebagian dari beberapa pihak ya teman-teman ya. Dari 10 pihak, kemudian kita membela dari sebagian besar pihak, kemudian yang minoritasnya tidak kita informasikannya dengan tidak baik dan benar, kemudian juga kita seperti seolah-olah mengikuti grup mayoritas, itu juga nggak bisa. Seorang jurnalis harus melakukan secara adil. Seorang jurnalis juga harus menempatkan posisi di mana dia berada. Tidak boleh memihak satu golongan A maupun B. Contoh misalnya kita melakukan pilkada atau pemilu. Informasi yang kita sampaikan, kita tidak boleh menjelek-jelekan satu partai, kemudian kita meninggikan partai lain, itu tidak bisa. Seorang jurnalis tidak boleh seperti itu. Seorang jurnalis harus adil di mana memposisikan dirinya sebagai seorang jurnalis. Apabila dia ingin membagus-baguskan partainya, itu dia harus posisinya tidak sebagai jurnalis, tapi sebagai partisipan dari partai di mana dia menginginkan. Baik itu kita tidak boleh mencela atau calon-calon presiden, kemudian calon-calon kandidat dari pemimpin-pemimpin misal di DPR dan lain sebagainya, tidak boleh kita lakukan secara tidak seimbang. Yang keempat, terkini. Kenapa terkini? Karena berita yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak butuh dengan berita-berita yang lampau atau berita-berita yang sudah lama. Berita yang dibutuhkan oleh seorang publik atau masyarakat adalah berita yang memang sedang up to date. Contoh saat ini adalah jumlah korban virus corona ya teman-teman ya. Berapa banyak setiap hari kita butuhkan informasi, sudah berapa banyak sih yang terkontaminasi atau positif COVID-19, kemudian sudah berapa banyak orang yang meninggal, sudah berapa banyak orang yang sembuh, bagaimana dengan negara-negara lain. Masyarakat butuh informasi yang terkini. Masyarakat tidak butuh dengan informasi yang sebelumnya. Karena apa? Karena jurnalis harus selalu berada posisi di depan untuk menginformasikan segala sesuatu informasi-informasi yang terjadi di sekitar masyarakat kita, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Oke, kemudian yang selanjutnya lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena apabila tidak lengkap, maka masyarakat akan melakukan persepsi yang berbeda. Dia akan berimajinasi, oh informasinya mungkin begini ya, oh mungkin begini ya. Contoh, misalnya, ada bagian dari warga negara yang terkena COVID-19 kemudian meninggal, kemudian dimakamkan, banyak orang yang menolak untuk dimakamkan jenazah dari COVID-19 ini. Apabila tidak diinformasikan berita-berita atau ilmu yang baik mengenai bahwa jenazah ini sebenarnya aman untuk dikubur dan lain sebagainya, masyarakat akan rancu atau ambigu. Kenapa? Karena dia tidak dapat informasi yang
pasti, tidak lengkap, bahwa sebenarnya kita